Pseudocode atau kode semu atau kode pseudo adalah suatu bahasa buatan manusia yang sifatnya informal untuk merepresentasikan algoritma. Pseudocode dibuat untuk menutupi kekurangan diagram alir dalam merepresentasikan konsep-konsep pemrograman terstruktur. Pseudocode memungkinkan representasi langkah-langkah yang lebih detail dan dekat dengan bahasa pemrograman. Karena sifatnya yang informal, tidak ada aturan khusus dalam standar notasi yang dapat digunakan. Akan tetapi, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu satu baris untuk satu pernyataan atau statement dan pentingnya indentasi dalam menuliskan pernyataan. Indentasi ada untuk hierarki dari pernyataan. Misalnya, untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan merupakan bagian dari sebuah struktur kontrol keputusan atau struktur kontrol perulangan. Yuk lihat kembali konsep blok pada pemrograman visual yang telah kalian pelajari di tingkat SMP. Beberapa contoh diagram alir yang telah kalian simak sebelumnya dapat ditulis dalam bentuk pseudocode sebagai berikut. Contoh pertama, pseudocode menghitung luas persegi. Dalam bentuk deskripsi tingkat tinggi, 1. Baca nilai sisi persegi. 2. Hitung luas dengan menguadratkan nilai sisinya. 3. Cetak luas. Dalam bentuk pseudocode, algoritma menghitung luas persegi. Input, nilai panjang sisi persegi. Output, luas persegi tercetak. Input sisi, luas, panah kiri, sisi, spasi, tanda bintang, spasi, sisi. Klik Enter, print luas. Contoh kedua, pseudocode membagi bilangan. Dalam bentuk deskripsi tingkat tinggi, 1. Baca nilai pembilang dan penyebut. 2. Jika penyebut bernilai 0, cetak tulisan, penyebut tidak boleh 0. 3. Jika penyebut tidak bernilai 0, lakukan pembagian pembilang dengan penyebut dan simpan hasilnya. 4. Cetak hasil pembagian. Dalam bentuk pseudocode, input, pembilang dan penyebut. Output, hasil pembagian tercetak. Input pembilang, spasi, penyebut. Klik Enter. If, spasi, penyebut sama dengan 0, spasi, print, spasi, tanda petik, penyebut tidak boleh 0, tanda petik. Klik Enter. Else, klik Enter. Hasil, panah kiri, pembilang, spasi, garis miring, spasi, penyebut. Klik Enter. Print hasil. Contoh ketiga, pseudocode menghitung mundur n hingga 1. Dalam bentuk deskripsi tingkat tinggi, 1. Baca nilai n. 2. Selama n lebih besar daripada 0, ulangi. 3. Cetak tulisan n. 4. Kurangi nilai n dengan 1. Dalam bentuk pseudocode, algoritma menghitung mundur dari n hingga 1. Input, nilai n. Output, angka hasil hitung mundur dari nilai n sampai 1 tercetak. Input n. Klik Enter. While n lebih besar daripada 0, klik Enter. Print n. Klik Enter. N, panah kiri. N, spasi strip, spasi 1. Teman-teman, setelah selesai menyusun suatu algoritma, barulah suatu program dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ada banyak bahasa yang dapat digunakan, misalnya bahasa C yang digunakan pada unit ini dan bahasa Python yang digunakan pada unit analisis data. Mari selanjutnya kita masuk ke bagian aktivitas individu untuk menambah pemahaman kalian mengenai algoritma dengan memecahkan sebuah permasalahan atau kasus. Pada latihan ini, kalian diminta untuk menuliskan suatu algoritma berdasarkan deskripsi berikut.
Deskripsi ini memuat narasi tingkat tinggi dari algoritma yang perlu kalian buat dalam bentuk diagram alir dan pseudocode. Soal 1. Membayar bakso. Tingkat kesulitan bintang 2. Buatlah sebuah diagram alir atau pseudocode dari proses berikut. Sebuah mesin pembayaran otomatis dirancang untuk mampu menangani pembayaran pembelian bakso secara mandiri. Mesin ini mampu untuk memberikan kembalian dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Mesin akan menerima dua buah masukan, yaitu total bayar dan jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Apabila jumlah uang yang dibayarkan lebih besar atau sama dengan total bayar, mesin akan menghitung kembalian yang harus diberikan kepada pelanggan. Apabila terjadi sebaliknya, mesin akan menampilkan teks uang yang dibayarkan kurang. Setelah diagram alir selesai, kalian dapat menelusurinya dengan menggunakan contoh kasus berikut. Kasus 1. Masukkan total bayar 10.000. Masukkan jumlah uang 15.000. Keluaran 5.000. Kasus 2. Masukkan total bayar 20.000. Masukkan jumlah uang 10.000. Keluaran uang yang dibayarkan kurang. Selamat mencoba membuat diagram alir dan pseudocode ya. Soal 2. Hadiah bakso gratis. Tingkat kesulitan bintang 3. Bayangkan kalian adalah pengusaha bakso yang sukses. Agar usaha bakso kalian bisa lebih berkembang, kalian berencana untuk menambah sentuhan teknologi sehingga beberapa proses dapat berjalan secara otomatis. Inovasi yang kalian pikirkan adalah menggunakan sistem poin untuk memberikan diskon pada pelanggan. Poin ini akan diberikan pada saat pelanggan membayar di mesin pembayaran yang akan kalian buat. Setiap membayar, pelanggan akan menerima poin senilai harga bakso yang ia beli. Apabila total poin mencapai 100.000, pelanggan akan menerima satu porsi bakso gratis. Kalian lalu memikirkan suatu proses berikut. Setelah memesan bakso, pelanggan dapat membayar dengan menggunakan ponsel miliknya. Kemudian, mesin tersebut menambahkan total pembayaran ke total poin yang saat ini dimiliki oleh pelanggan. Apabila total poin yang dimiliki pelanggan lebih besar dari 100.000, mesin akan mengeluarkan kalimat Anda mendapatkan kupon bakso gratis dan mengurangi total poin pelanggan dengan nilai 100.000. Setelah itu, mesin akan menampilkan total poin pelanggan saat ini. Setelah diagram alir selesai, kalian dapat menelusurinya dengan menggunakan contoh kasus berikut. Kasus 1. Masukkan total pembayaran 80.000. Masukkan total poin pelanggan saat ini 10.000. Keluaran poin Anda saat ini 90.000. Kasus 2. Masukkan total pembayaran 20.000. Masukkan total poin pelanggan saat ini 90.000. Keluaran, Anda mendapatkan kupon bakso gratis dan poin Anda saat ini 10.000. Bagaimana? Menarik bukan permasalahan baksonya? Jangan lupa dicoba untuk membuat diagram alir dan pseudocode-nya ya. Bagaimana sahabat belajar? Mudah kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.